Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 KKNDR hari ini akan memberikan edukasi tentang perbankan syariah untuk masyarakat sekitar. Untuk pengertian perbankan syariah sendiri, bisa kita ketahui bahwa lembaga perbankan syariah yang dijalankan dengan prinsip syariah dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, sistem jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali. Untuk perbankan syariah sendiri ada beberapa tokoh utama seperti Syekh Ahmad Dahlan. Menurut Syekh Ahmad Dahlan, perbankan syariah merupakan bank yang menjalankan usaha perbankan dengan besar ataupun memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Untuk fungsi bank syariah sendiri ada 3, yaitu 1. Penghimpunan dana. Seperti yang halnya bank umum, bank syariah memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Bedanya, jika pada bank konvensional, si penabung mendapatkan balas jasa berupa bunga, di bank syariah, penabung akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil. Untuk yang kedua, penyaluran dana. Fungsi utama bank syariah yang kedua adalah sebagai penyalur dana yang telah dihimpun dari nasabah, nantinya akan dimasukkan kembali kepada nasabah lainnya dengan sistem bagi hasil. Yang ketiga, memberikan pelayanan jasa. Fungsi dari bank syariah yang ketiga yaitu sebagai pelayanan jasa di perbankan syariah. Dalam hal ini, bank syariah berfungsi sebagai pemberi layanan seperti transfer, pemindahan bukuan, jasa tarikan tunai, dan jasa perbankan syariah lainnya. 15. Produk-produk bank syariah dan penjelasannya. Pada bagian titipan atau simpanan, yang pertama ada al-wadi'ah. Pada dasarnya, titipan atau simpanan al-wadi'ah memiliki kesamaan dengan tabungan atau deposito pada umumnya. Perbedaannya, al-wadi'ah dengan simpanan atau titipan lain terletak pada pemanfaatan dana yang dititipkan. Al-wadi'ah merupakan titipan murni, di mana keutuhan harta titipan wajib dijaga sehingga tidak memperbolehkan dana titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Yang kedua, mudharabah. Berbeda dengan al-wadi'ah, mudharabah merupakan dana titipan atau simpanan yang dapat dikelola oleh pihak yang mendapatkan titipan. Meski dapat dikelola, risiko yang terjadi atau pengelolaan uang yang dititipkan berdasarkan mudharabah tidak boleh dibebankan kepada pemilik uang, melainkan menjadi tanggung jawab pihak yang mendapat titipan. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan boleh dibagi menurut nisbah yang disepakati. Simpanan mudharabah terdiri atas mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah. Pada mudharabah muqayyadah, pemilik dana dapat menetapkan dana yang dititipkan untuk dipergunakan pada bisnis tertentu. Pada bagian bagi hasil, yang pertama ada al-mudharabah. Selain dipakai sebagai prinsip dan titipan atau simpanan dana, mudharabah juga dipakai dalam perjanjian antara pemilik dana atau investor dan pelaksana usaha atau pengusaha dengan bank sebagai perantaranya. Dalam perjanjian ini, investor dan pengusaha dapat melakukan perjanjian keuntungan, tentuan tertentu jenis kegiatan usaha, pelaksanaan, dan bagi hasil. Sedangkan bank sebagai pihak yang mempertemukan dan memfasilitasi perjanjian mendapat komisi. Yang kedua, ada al-musyarakah. Pada prinsipnya, al-musyarakah hampir menyerupai campuran antara reksadana dan perusahaan berjenis komoditer Venostep atau CV. Al-musyarakah merupakan produk syariah yang memfasilitasi kerjasama 2 orang atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan aset bersama dengan mengembangkan berbagai aset bersama yang telah dimiliki baik dalam bentuk dana, kemampuan, dan sebagainya. Keuntungan atau nisbah yang didapat kemudian harus dibagi menurut perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga, al-muza'arah. Al-muza'arah pada dasarnya adalah perjanjian antara pemilik tanah dengan pekerja ladang untuk menanami tanahnya.
kemudian mendapat upah atas pekerjaannya. Dalam perbankan syariah, al-muza'arah merupakan alternatif pinjaman modal untuk keperluan peningkatan produksi kepada petani. Selanjutnya ada jual beli. Yang pertama, bai al-murabahah. Bai al-murabahah pada dasarnya merupakan sebuah produk pengkreditan berbasis syariah. Dalam bai al-murabahah, bank membeli barang yang ditentukan atau dipesan oleh pembeli, kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu yang telah disepakati. Pembeli dapat membayar secara keseluruhan atau mengkredit. Yang kedua, bai as-salam merupakan kebalikan dari bai al-murabahah, di mana bank memberi sejumlah uang untuk membeli suatu produk, misalnya hasil pertanian, yang dimaksudkan untuk membantu petani dalam penjualan produknya, sehingga petani segera mendapat modal untuk melanjutkan usahanya. Pada bai as-salam, pembayaran harus dilakukan di muka oleh pihak bank. Pihak bank berperan sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Pada aplikasinya, bai as-salam dapat pula dilakukan pada berbagai barang produksi yang lain. Yang ketiga, bai al-istisna. Bai al-istisna memiliki prinsip yang hampir menyerupai bai as-salam. Perbedaannya yaitu pada bai al-istisna, bank membuat perjanjian secara terpisah antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, al-ijarah al-mutahiyyah bitamlik. Istilah ini berasal dari bahasa Arab al-ijarah yang berarti imbalan atas sesuatu, dan at-tamlik yang berarti menjadikan seseorang memiliki sesuatu. Pada al-ijarah al-mutahiyyah bitamlik, nasabah dapat menyewa suatu barang atau jasa, contohnya rumah, yang kemudian di akhir perjanjian sewa, rumah tersebut berpindah hak milik dari bank kepada nasabah. Selanjutnya, ada jasa. Yang pertama, al-wakalah. Al-wakalah merupakan perwakilan kegiatan pengelolaan keuangan seperti pembukuan, transfer, pembelian, dan sebagainya yang diberikan pemilik uang kepada bank. Pihak bank kemudian berhak untuk mendapat komisi dari al-wakalah ini. Yang kedua, al-kafalah. Al-kafalah pada prinsipnya merupakan penjaminan pemenuhan tanggung jawab oleh pihak bank yang menjadi perantara antara dua orang yang berkewajiban dan berhak menerima tanggung jawab tersebut. Contoh produk-produk al-kafalah diantaranya seperti letter of credit untuk kegiatan impor dan asuransi syariah. Yang ketiga, al-hawalah. Al-hawalah pada dasarnya memiliki kesamaan dengan penjualan surat hutang. Pada al-hawalah, baik kreditur ataupun debitur harus mencapai kesepakatan atas penjualan surat hutang tersebut. Yang keempat, ada arran. Arran merupakan produk gadai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan arran dengan gadai konvensional terletak pada tidak adanya riba. Meski begitu, pada arran nasabah wajib untuk membayar jasa simpanan, yaitu 90 sampai 10.000 rupiah dari pinjaman untuk setiap 10 hari masa gadai, beserta biaya administrasi sesuai kesepakatan. Yang kelima, al-karat, yang merupakan jasa perbankan syariah yang berupa pinjaman uang ataupun barang. Adapun kendala yang dihadapi perbankan syariah saat ini yaitu, yang pertama, kurangnya koordinasi dengan pemerintah membuat perbankan kesulitan untuk mengetahui legal perbankan seperti apa. Nah, yang kedua, perbankan kesulitan untuk bisa masuk lebih dalam ke pasar keuangan lantaran modal masih minim. Yang ketiga, perbankan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya masih menggunakan dana mahal atau deposit syariah. Yang keempat, produk yang tidak variatif dan pelayanan ke publik yang belum memadai. Yang kelima, pemahaman masyarakat yang masih minim, sosialisasinya memang masih kurang. Baik, itulah tadi sedikit edukasi pemahaman tentang perbankan syariah kepada masyarakat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.